Halo teman-teman tenaga kesehatan, selamat siang. Kita ketemu lagi nih. Nah, sekarang kita mau belajar apa? Nah, di depan kita sekarang sudah ada CVC. Sebelumnya kita juga sudah belajar tentang CVC itu sebenarnya ada berapa line sih di dalamnya. Jadi yang terlihat 3 di luar. Apakah di dalamnya ini dengan satu line yang ke badan pasien, ke dalam badan pasien itu? Apakah 3 seperti yang terlihat di luar atau 1 seperti yang masuk ke dalam tubuh pasien? Nah, ini kita sudah melakukan pembuktian nih dan ada di video YouTube saya sebelumnya. Dan di video itu teman-teman bisa melihat apakah yang masuk ke dalam tubuh pasien itu ada 3 atau hanya 1 seperti itu. Nah, sekarang nih saya penasaran sebenarnya apakah CVC ini membutuhkan cairan yang banyak untuk masuk ketika kita memberikan obat. Jadi berapa sih cairan yang masuk ke dalam tubuh pasien ketika kita mulai dari menyuntikkan obat pasien? Seperti contohnya kita mau melakukan lock gentamisin pada CVC pasien ketika pasien demam. Sebenarnya berapa cc sih cairan yang bisa masuk atau sudah mengcover keseluruhan dari line CVC ini? Nah, sekaranglah saatnya kita melakukan pembuktian itu. Nah, di depan kita sudah ada CVC 3 lumen. Ini di dalamnya sudah saya isi dengan cairan betadin. Cairan betadin agar nanti ketika kita masukkan cairan NaCl ini kita bisa melihat berapa cc sih sebenarnya yang masuk ke dalam tubuh pasien sampai dengan nanti keluar di sini. Seperti itu. Nah, kita akan melakukan uji coba pada 3 lumen ini. Ini ada lumen proksimal, kemudian yang tengah ini adalah lumen medial, dan ini adalah lumen yang paling dekat dengan badan pasien, dengan darah pasien di ujung. Ini adalah distal. Nah, kita melakukan uji coba dengan NaCl. NaCl 10 cc teman-teman. Ini 10 cc ya. Oke, 10 cc. Nah, cara yang pertama kita akan melakukan uji coba pada line yang proksimal atau yang paling jauh pada ujung ini. Jadi proksimal itu kurang lebih adanya di sini. Kalau teman-teman lihat ini ada di sini ada lubang, kemudian di sini ada lubang, dan distal itu ada di ujung sini. Paling ujung. Oke. Caranya pertama-tama kita sambungkan dulu cairan NaCl ini ke bagian proksimal. Paling ujung. Ini warna orange. Kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita dorong perlahan. Oke, terlihat cairan ini cairan betadin ya teman-teman. Nah, ini masih cairan betadin. Masih cairan betadin sampai dia bening. Nah, sudah stop di sini. Nah, ini sudah cairan NaCl yang kita masukkan. NaCl kita lihat sebenarnya ada berapa cc yang sudah masuk dari kita menyuntikkan sampai ke badan pasien melalui line yang proksimal. Ini ternyata ada di 9 cc teman-teman. 9 cc sisanya berarti hanya 1 cc yang dibutuhkan untuk cairan masuk dari kita menyuntikkan sampai masuk ke dalam badan pasien itu melalui proksimal, hanya 1 cc. 1 cc teman-teman. Kemudian kita akan mencoba di medial, yang tengah. Yang tengah yang ini. Ini medial teman-teman. Ini medial. Oke, kita sambungkan. Modal kita tadi 9 cc ya teman-teman. Nah, kemudian kita dorong secara perlahan untuk melihat. Ini yang keluar masih berwarna betadin, masih betadin. Nah, di sini sudah mulai bening. Oke, di sini udah NaCl. Oke. Sekarang kita lihat ada berapa cc. Oke, teman-teman, apakah terlihat? Di sini kurang lebih 8 cc kurang 1 strip. Dimana kalau kita memakai speed 10 cc berarti 1 stripnya itu adalah 0,2.
Berarti hanya membutuhkan 0,8 di line yang medial untuk kita dari menyuntikkan obat dari ujung sampai ke badan pasien hanya membutuhkan 0,8. Ini lebih sedikit daripada yang proksimal karena posisinya itu ada di tengah begitu. Kemudian kita akan mencoba untuk yang line distal. Line distal yang warna hijau ini kita sambungkan terlebih dahulu. Sebelumnya kita buang dulu ya teman-teman, biar gampang. Kita startnya itu dimulai dari angka 8. Oke, di sini 8 cc. Terlihat ini 8 cc ya teman-teman. Kita sambungkan. Kalau kita sambungkan berarti ada tekanan dan akan keluar. Karena kita kan menyambungkan dan tekanan keluar sedikit. Ada tekanan keluar sedikit cairannya. Baik, kita coba untuk memasukkan cairan. Kita dorong perlahan. Nah, ternyata benar kan? Yang namanya distal ini keluarnya di ujung. Begitu teman-teman. Jadi berbeda. Proksimal di atas, di tengah medial, dan di ujung sini itu adalah distal. Kita buang, kita dorong perlahan. Masih berwarna betadin, masih betadin, masih betadin. Ini udah mulai putih dan kita stop. Ini udah putih ya teman-teman, ini udah cairan NaCl. Baik, kita lihat teman, ternyata yang di distal itu kurang lebih hampir sama seperti di medial, tapi karena tadi saya menyemprotkan agak banyak sih, jadi seharusnya mungkin di 0,6 karena di sini nih hanya terpakai 0,8. Begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya sebenarnya untuk cairan yang masuk ke dalam CVC ini itu tidak lebih dari 1 cc. Dari kita menyuntikkan sampai dengan keluar ke badan pasien itu sebenarnya 1 cc itu sudah masuk ke dalam badan pasien. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Pembelajaran kita siang ini kita sudah membuktikan paling banyak itu 1 cc, itu juga di proksimal. Yang kita suntikan 1 cc sudah menuju ke badan pasien. Jadi untuk gentamicin lock atau untuk mengelok CVC ini ketika pasien demam, untuk mengistirahatkan CVC ini ketika pasien demam, mungkin 10 cc pun sebenarnya tidak apa-apa, cuman hanya 1 cc sebenarnya sudah masuk ke dalam badan pasien, seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman melakukan oplosan untuk heparin di 10 cc untuk melakukan lock CVC, ketika kita sudah melihat pembelajaran ini dan hanya 1 cc yang sudah sampai di ujung CVC pasien yang ke badan pasien, 9 cc-nya itu akan masuk ke dalam aliran darah. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Oke, sekian pembelajaran kita untuk pembuktian CVC siang ini. Kalau memang ada yang teman-teman ingin melakukan pembuktian dan masih bertanya-tanya ini tuh bagaimana, mungkin silakan teman-teman tulis di kolom komentar biar nanti kita melakukan pembuktiannya sama-sama. Oke teman-teman, selamat siang dan sampai ketemu lagi.